dari persoalan tentang menyangkut 22 kelurahan ini, memang ini perlu kita harus bicarakan dan kita perlu luruskan. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak itu memang kemarin kita di provinsi itu memang itu sudah disinggung. Memang betul itu adalah merupakan hambatan. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini artinya Bapak sendiri yang mewakili pemerintah. Untuk kita semua sudah disampaikan oleh pimpinan komisi tadi, terus Pak Leo sudah memberikan penegasan. Namun di sini saya kembali tegaskan Pak Kadis, ini status 22 kelurahan menjadi desa ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Ini kan kalau kita di lapangan banyak yang mempertanyakan itu, kenapa kok itu sampai saat ini belum ada kejelasan kode desa itu. Terkait dengan itu, kita dari komisi bermaksud kalau bisa kita menyelesaikan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena itu ada dua hal yang saya mau sampaikan untuk Pak Kadis. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Pak Kadis itu secara teknis. Secara teknis administrasi memang diatur oleh dinas teknis yang bersangkutan. Tetapi ada dua hal yang saya mau tegaskan di sini, bahwa yang diminta oleh provinsi itu kita wilayah itu harus segera dibuatkan untuk kita berikan kepada mereka. Dan yang paling prinsip untuk mereka dari disampaikan oleh Pak Kadis, harus ada tim penggali dari provinsi. Itu yang paling utama. Kalau ketika kita mengundang mereka untuk datang dan melakukan kajian di sini, kemudian mereka kembali. Seperti saya di desa ini menyangkut pencairan dan itu BLT. Katanya setiap BLT itu pencairan setiap bulan. Jadi ini kan sudah menunggu, makanya. Kalau berarti Januari sampai Mei, Juni kayaknya sudah pencairan, tapi Januari sampai Mei ini berarti kalau sampai Desember kan tidak mungkin putus, berarti masuk itu. Itu mau penjelasan apakah desanya yang dokumennya yang salah atau tim verifikasinya yang kurang fakturansial. Dan satu usulan lagi, menurut dari desa-desa katanya mereka setiap kali bawa dokumen salah harus balik lagi. Itu mungkin penyakit operasionalnya sangat tinggi. Ini usulan saya kalau bisa dari tim verifikasi apakah tidak bisa ke kecamatan untuk bisa bantu verifikasi supaya waktu mereka naik bawa dokumen ke kabupaten itu sudah lengkap, tinggal pencairan saja. Oke, ini saja. Kembali lagi. Kadis, memang situasi di desa ini terlalu variasi persoalannya. Ya. Jadi kemarin kita temukan di desa-desa itu musyawarah tidak. Ya. Jadi musyawarah baru bisa membuka yang namanya KPDS. Lalu dari KPDS baru dimasuki APBDS. Kalau musyawarah tidak ada, bagaimana dimulai yang namanya KPDS? Sehingga kepala desa mereka ini menggunakan kewenangannya sendiri untuk melakukan yang namanya penyusunan APBDS. Sehingga usulan-usulan itu tidak tercover dari bagian bawah. Nah, itu hal pertama. Yang kedua, Pak Kadis, soal pembentukan staf. Dari pembentukan staf ini, apakah mereka harus jadi korban karena soal situasi politik kepala desa? Kalau memang kepala desa yang melakukan hal itu satu orang, ya jangan korbankan mereka yang lain. Kalau sampai staf desa itu harus dikorbankan hanya karena soal pemilihan kepala desa, berhentikan staf tanpa SK pemerintah dan memilih orang yang baru tanpa SK pengantar. Kira-kira mungkin dari dinas punya kebijakan seperti apa sehingga tanggal persoalan itu? Apakah dinas yang harus langsung turun ataukah di tingkat kecamatan sehingga mereka selalu membentak persoalan-persoalan sehingga tidak terlalu terjadi di atas. Tiap hari di desa ini laku terus. Itu yang ketiga, apakah soal status kepala desa yang sekarang ini mencalonkan diri sebagai bakal calon ini, apa domisilinya di luar daerah bisa diakomodir di desa itu di Kabupaten Timur Tengah Utara?
Karena kemarin ini saya lihat di Bukit Tarenya ada beberapa, dia tinggal di Belu, tinggal di Kepa, pelayanannya di desa tidak ada. Mau tanda tangan surat saja kepala desa tidak ada. Kalau bukan tidak ada hanya 1-2 hari, tapi bisa sampai berbulan-bulan. Malah dari desa bisa tanda tangan di desa. Bermiskomunikasi. Hanya kebetulan saat kami ke bidang PMS itu ada bersama dengan staf PMD provinsi namanya Pak Yanis orang Moger. Terus waktu itu dengan kami PMS-nya Pak orang dari Moger. Tapi sudah pensiun. Dari ini mungkin dengan garis yang baru ini tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi. Tetapi sesungguhnya peta desa itu sudah disampaikan, dan memang jujur sejak 2015 sampai dengan yang terakhir kemarin itu memang dokumen dari Universitas Gubernur desa tidak ada nyantol di provinsi, tidak ada nyantol di provinsi. Dan tahun lalu itu saya dan Bapak SN1 berapa kali inisiatif komunikasi provinsi, dan akhirnya kita ke Jakarta bersama dari tim provinsi antar barang di kementerian. Dan hasil verifikasinya ya sekarang sudah dapatkan ada dikurangan yang harus kita lengkapi. Tetapi ini kami perlu sampaikan, terutama revisi dan peta ini kan harus berproses, dan itu sudah di badan legislasi itu kita sudah jadwalkan untuk masuk di sidang 1. Sekarang nanti setelah pembahasan baru kita sampaikan penyelesaian di Kementerian Hukum dan Biro Hukum. Sekarang menjadi kekhawatiran kami, memang perubahan-perubahan materi ini sepertinya di atas 50%. Di atas 50% berarti kita mencabut perda yang lama, kita bentuk perda baru. Nah, ini berarti sesuai proses dan mekanisme tentu harus ada naskah akademis. Naskah akademis dulu saja kami uang tidak ada. Uang tidak ada. Nah, ini yang saya sampaikan supaya kalau besok bisa menjadi hambatannya itu seperti itu. Kalau memang ini bisa direvisi, ya berarti kita pakai jalur revisi itu supaya menghindari pembangkangan di akademik itu. Karena yang namanya dia harus itu ada satu dokumen yang harus keluar dari biasanya lebih banyak pakai ilustrasi. Itu dananya yang besar. Nah itu kecuali kita memulai dengan barus rancangan sebuah perda. Apakah itu perda inisiatif dari DPR atau perda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Naskah akademik itu pun. Tapi ini kan perda itu sudah ada. Nah kalau saya bisa setuju, coba dikonsultasikan. Walaupun komisi 1 itu belum, tapi instansi teknis, OPD teknis itu sudah harus berkonsultasi. Ini apakah bisa direvisi saja? Sehingga kekurangan tadi nama aspek ya jalur lingkungan, dia pun apalagi mungkin nama desanya, lingkungannya ada berapa, terus hal-hal lain, peraturan perundang yang berlaku, dan tidak boleh ada rangka. Yang kedua, segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk selesaikan kode desa dari 22 kelurahan yang berubah status menjadi desa. Yang ketiga, segera berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka revisi Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang berubah status untuk kelurahan menjadi desa. Ini rekomendasinya, ada beberapa yang perlu tambahkan, silahkan ditambahkan. Tapi kalau ini menjadi rekomendasi yang sudah komisi, maka
rapat kita hari ini saya tutup dulu. Masih ada yang perlu sampaikan? Pasca. Dan saya kira nanti ini ya, ini yang tadi saya sampaikan itu menjadi rekomendasi untuk dari media Betul News. Konfirmasi Bapak terkait dengan rapat kerjasama Komisi 1 hari ini, hal apa saja yang dibicarakan? Jadi baik, terima kasih. Sesuai dengan surat undangan dari Ketua DPRD, yaitu perihalnya rapat kerja dengan Komisi 1 DPRD Kalimantan. Dalam surat itu ada beberapa hal yang menjadi penekanan, yaitu yang pertama persiapan pemilihan kepala desa serentak 2021, yang kedua itu adalah pelantikan penjabat kepala desa, yang ketiga adalah progres perubahan status 22 seluruh menjadi desa, dan yang ketiga soal pencairan APBDes. Terkait dengan pilkada serentak di TTU, kira-kira jadwalnya bagaimana? Jadi terkait dengan pilkada di TTU, jadi ya mungkin memang sedikit terlambat. Hal ini hanya karena kita menindaklanjuti pasal 3 ayat 2 Perda nomor 10 tahun 2014 tentang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kepala desa. Pasal 3 ayat 2 itu menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kepala desa itu diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati. Artinya bahwa kita harus menindaklanjuti perda itu dengan peraturan bupati dalam hal mekanisme, artinya petunjuk teknis operasional tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Nah itu yang kita masih godok, tetapi dari draftnya sudah selesai, tinggal saja kita ajukan kepada bupati untuk ya menjadi perhatian. Apabila disetujui maka bisa ditandatangani, dan kita berkeinginan kalau bisa di akhir Juli ini sudah mulai berproses di tingkat desa. Baik. Karena hal yang sedikit menjadi krusial itu ini karena pelaksanaan pilkada di pandemi COVID ini yang memang harus kita perhatikan dari aspek regulasi supaya saat pelaksanaan itu betul-betul mentaati protokol kesehatan. Baik, terkait pencairan dana desa yang dari 90-an sekian desa, itu sudah berapa persen yang sudah bisa direkomendasikan untuk pencairan? Jadi terkait dengan pencairan ini kan tentunya ini tergantung dari persyaratan. Di pencairan tahap 1 ini kan salah satu persyaratan itu kan yaitu APBDes. APBDes itu harus di-upload di aplikasi Spam. Tetapi kondisi kita sekarang ini, terusnya CTU, dari 183 desa itu baru 98 desa yang sudah menetapkan APBDes, dan itu mereka sudah bisa mengajukan untuk pencairan. Tetapi yang lain ini kan belum menetapkan APBDes, berarti mereka belum bisa melakukan pencairan. Nah ini yang memang gemeluh. Oleh karena itu ya memang tadi diskusi di DPR kita mohon dukungan supaya memang kita harus ada punishment bagi desa-desa yang tidak taat kepada schedule perencanaan penganggaran. Oh, kalau ditetapkan RKPD terlambat,
dia harus diberi sanksi. Dia tetapkan APBDes terlambat, dia harus diberi sanksi sehingga pelaksanaan APBDes ini bisa berjalan baik. Berarti Bapak, syarat untuk pencairan dana desa awal pertama ini kan dia punya kewajiban untuk menyertakan dengan APBDes yang APBDes, karena itu harus di-upload dan terbaca di Kementerian Keuangan. artinya kalau tidak ada lampirkan APBDes yang Pasti tidak bisa cair, tidak bisa cair. Oke, baik sudah Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Selamat